Hai, selamat sore menjelang malam. Kembali lagi di channel saya Raka Putra Pramudityo. Nah, perkenalkan nih, saya adalah mahasiswa semester 8. Saya Raka Putra Pramudityo dengan NPM 2022 435 Pembimbing materi saya adalah Bapak Dr. Andes Irwan Agus SE MMSI, dan pembimbing teknik saya Ibu Dr. Lydia Natali Sartono MPD. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan bagaimana simulasi video demo program tugas akhir saya dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Stok Barang Berdasarkan Konsumen Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process AHP pada toko Jono berbasis website. Tapi sebelum itu saya akan memberikan ringkasan program dulu nih sedikit. Pertama, dari tujuan prioritas stok, yang dimana saya akan jelaskan latar belakang aplikasi ini. Jadi sebelum peneliti ini memproses pengelolaan stok di toko Jono, peneliti ini melihat nih bagaimana kondisi secara langsung dari memperkirakan pemilik toko itu mendata sebuah barang masih menggunakan cara manual, yaitu berupa kertas. Dan apabila banyaknya stok barang itu bisa membuat tentang resiko rusaknya atau kadaluarsanya stok barang. Maka oleh karena itu, dengan adanya sistem ini, peneliti bisa nih membantu menentukan barang yang mana yang perlu lebih dahulu diprioritaskan dalam penggadaan stok. Nah, tujuan dan manfaat aplikasi ini masih di slide sama ya ini ya. Yaitu tujuan aplikasi ini adalah membantu pemilik toko dalam menentukan prioritas pengisian stok secara lebih terstruktur, yaitu dengan penentuan prioritas tidak hanya berdasarkan jumlah stok yang tersedia, tetapi juga berdasarkan beberapa kriteria lain yang berhubungan dengan kondisi barang dan pola pembelian konsumen. Jadi dengan adanya aplikasi ini, pemilik toko tahu nih, bisa melihat urutan barang yang perlu dapat perhatian lebih dahulu. Hasil tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan ketika melakukan pengadaan barang, sehingga risiko kekurangan stok maupun penumpukan barang dapat dikurangi. Selanjutnya kita ke penjelasan singkat metode dan data AHP, yang dimana metode yang digunakan pada aplikasi ini adalah metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Secara sederhana, metode AHP itu digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan dari setiap kriteria. Kriteria tersebut dibandingkan satu dengan yang lain. Kemudian sistem menghasilkan bobot masing-masing dari kriteria tersebut. Apabila bobot tersebut selanjutnya digabungkan dengan nilai barang atau setiap barang, maka prosesnya sistem akan memberikan hasil nilai akhir dan urutan prioritas stok barang. Di dalam penelitian ini, kita menggunakan, atau saya sebagai peneliti menggunakan 8 kriteria barang alternatif, dan output yang dihasilkan berupa ranking prioritas barang serta laporan format bisa Excel atau PDF. Tapi dari standar ketentuan Unindra harus berupa PDF. Selanjutnya kita masuk ke dalam aplikasinya. Jadi kita sudah ke aplikasinya nih, tampilan websitenya. Di dalam halaman login, saya akan memasukkan username dan password. Ini saya memberikan dua contoh. Apabila
username yang dimasukkan itu salah, maka dia akan mendapatkan perintah seperti ini. Misalkan password salah atau username salah, maka harap diisi kembali. Dia akan mengulang. Nah, ini yang salah ya tadi ya. Sekarang kita masukkan yang benar. Oke. Di slide ini, di tampilan ini adalah tampilan UI UX dari dashboard. Jadi di dalam dashboard ini terdiri dari beberapa menu UI yang diantaranya ada UI data menu barang, menu data kriteria, perbandingan kriteria, nilai alternatif, perhitungan AHP, hasil ranking, laporan, dan logout. Nah, di sini kita menggunakan fitur yang namanya CRUD data barang. Kita klik data barang, lalu kita masukkan data barangnya. Contoh, di sini kan sudah ada data barang tadi 100 data barang. Jadi kita akan menambahkan data barang yang ke 101 dengan kode barang G100 dengan kategori beras dan telur. Satuannya peach. Nama barangnya beras pandan wangi premium 50. Stoknya ada 10. Setelah sudah, kita simpan data barang tersebut. Nanti dia akan masuk ke dalam sini nih, di bawah data barang 100. Data barang sudah masuk. Nah, setelah itu kita bisa nih menambahkan data barang kedua, yaitu saya ingin menambahkan data barang ke 102 itu tentang minuman kategorinya. Satuannya pak ya, satuan pak. Nama barangnya susu kolagena. Ininya stoknya 12. Setelah sudah kita simpan, dia akan masuk juga. Nah, dia udah masuk juga. Setelah itu kita masuk ke fungsi yang dimana fungsi edit. Apabila kita ingin mengedit nih Pak, untuk mengubah di kode barang B101, contoh yang dieditnya itu stok barang tadi 10 11. Oke, kita simpan. Nah, setelah itu kita ke menu data kriteria. Nah, di sini pada aplikasi ini terdapat 8 kriteria nih yang digunakan untuk menilai tiap barang, yaitu masa kedaluarsa, rutinitas pembelian, ketersediaan stok, harga beli, popularitas produk, keuntungan produk, waktu pengadaan, tingkat kerusakan. Jadi di setiap 8 kriteria ini sebagai bahan dasar untuk menentukan nilai prioritas. Lalu kita masuk ke menu perbandingan kriteria.
perbandingan kriteria ini, setiap kriteria dibandingkan dengan kriteria lainnya. Tujuannya untuk mengetahui kriteria yang lebih penting dalam menentukan prioritas stok barang. Dari nilai perbandingan tersebut, kita menghasilkan bobot untuk masing-masing kriteria. Nah, sistem juga melakukan pengecekan secara konsistensi dalam metode AHP. Nilai konsistensi rasio harus berada di bawah 0,1. Berdasarkan hasil yang tampil, nilai perbandingan sudah memenuhi batas konsistensi dan dapat digunakan dalam proses perhitungan. Lalu dengan penambahan barang B101 dan 102 tadi tidak mengubah nilai perbandingan kriteria, karena yang ditambahkan hanya data alternatif, bukan kriteria baru. Nah, kita masuk ke nilai alternatif. Setelah itu, di sini ada tampilan untuk menambahkan nilai kriteria dari 8 kriteria itu. Jadi tadi kita sudah masukkan B101 dan 102. Jadi kita akan masukkan nilai kriterianya ya. Pertama yang B101 itu tadi beras pandan wangi premium 5 kilo. Itu 1, masa kedaluarsaanya 2. Terus rutinitas pembeliannya 4, ketersediaan stoknya 3, harga belinya 3, rutinitas produknya, popularitas produknya 4, keuntungan produknya 3, waktu pengadaannya 2, tingkat kerusakannya 2. Untuk beras pandan wangi saya memberikan nilai ini dari masa kadaluarsa karena beras memiliki masa simpan yang cukup lama. Untuk rutinitas pembeliannya itu dan popularitasnya saya beri nilai 4 karena beras termasuk kebutuhan yang cukup sering dibeli konsumen, serta ketersediaan stok, harga beli maupun keuntungan diberikan nilai 3, sedangkan waktu pengadaan dan tingkat kerusakan diberikan nilai 2. Setelah seluruhnya sudah diisi, saya akan menyimpan data tersebut. Data sudah tersimpan. Selanjutnya saya akan memasukkan data untuk yang B102 susu kolagena. Masa kedaluarsanya 3, rutinitas pembeliannya 4, ketersediaan stoknya 4, harga belinya 3, harga belinya 3, popularitasnya 4, keuntungan produknya 4, waktu pengadaannya 3, tingkat kerusakannya 3 juga. Jadi di kategori minuman dan kopi ini saya memberikan nilai dan 3 pada masa kadaluarsa dan harga beli, serta rutinitas pembelian, ketersediaan stok, popularitas produk, keuntungan produk diberikan nilai 4. Dalam simulasi ini barang dianggap cukup diminati stoknya, mulai perlu diperhatikan dan mempunyai keuntungan yang cukup baik. Waktu pengadaan dan tingkat kerusakannya saya beri nilai 3. Setelah itu data penelitian saya akan simpan. Setelah sudah disimpan, nilai masing-masing akan saya gabungkan dengan bobot kriteria untuk menghasilkan nilai akhir masing-masing.
Selanjutnya kita masuk ke proses AHP, yaitu proses perhitungan. Kita masuk untuk melakukan tindakan, yaitu ke menu UI proses AHP, lalu kita klik proses perhitungan AHP. Hasil proses berhasil, nilai konsistensi rasio konsisten dan hasil ranking sudah disimpan dengan lambda x 8 CR1 CR0 CR0 statusnya konsisten. Selanjutnya kita bisa melihat hasil ranking. Kita bisa melakukan tindakan untuk melihat hasil ranking. Kita akan melihat status yang sudah kita masukkan tadi, dia akan masuk ke urutan B101 nih, urutan nomor 48, beras pandan wangi, beras telur, stoknya 11 bits dengan hasil nilai akhiran 0,6200, prioritasnya normal. Lalu untuk yang B102 dia di peringkat 30 dengan nama kategori susu kolagena, nama barang. Nama kategorinya itu minuman dan atau kopi dengan satuannya 12 pack dengan nilainya 0,7400, prioritas sedang. Setelah sudah, kita ke menu laporan, yang dimana kita bisa milih nih mau ke tampilan hasil akhirnya berupa file Excel atau PDF. Kalau kita ke Excel exportnya, maka nanti filenya dia berupa XLS. Tapi kalau ke PDF, nanti filenya berupa PDF. Karena standarisasi dari Wilindra menggunakannya filenya ekspor PDF, maka saya akan menggunakan ekspor PDF. Di sini akan tampil nih ranking dari peringkat-peringkatnya. Karena tadi kita hanya menambahkan 2 data barang baru, yaitu susu kolagena dan beras pandan wangi premium 5 kilo, maka dia akan diurutan yang tadi, yang susu kolagena peringkat 30, terus pandan wangi tadi peringkat 9. Nah, setelah sudah, kita bisa simpan nih untuk cetak hasil laporan rekomendasi prioritas stok barang pada toko Jono. Kita simpan, kita masukkan ke dalam folder yang sudah saya siapkan di flash disk, yaitu di sini tugas alias kita belakang dengan nama laporan prioritas stok barang pada toko Jono. Setelah sudah, kita ke UI logout, maka dia akan kembali ke tampilan login awal. Jadi kita bisa lihat nih file yang sudah terjadi tadi, yang sudah jadi hasil PDF. Kita ke ini kita buka laporan prioritas stok barang pada toko Jono. Nah, ini tampilan hasil PDF-nya, teman-teman. Kalian bisa lihat ya. Nah, di peringkat 30 tadi susu kolagena nih yang kita tambahkan tadi hasilnya. Nah, yang untuk beras pandan wangi 5 kilo premium prioritas normal dengan hasil 0,6200 ketersama. Mungkin cukup dari saya. Apabila ada patah kata 2 kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, ini saya akan publish ya ke YouTube. Nanti saya bisa share deh linknya ke kalian semua untuk bisa menyaksikan dan menonton. Bye bye, selamat jumpa, sampai ketemu
di lain video. Saya